Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatiti Zara dari jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Analisis Perbandingan Harga Saham dan Volume Transaksi Saham sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan PSBB di Indonesia. Studi pada perusahaan retail dan perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Rita Rahayu, SE MSI AKCA, yang telah membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini. Ada 5 topik pembahasan pada skripsi ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan literatur. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Dan yang kelima, penutup. Latar belakang. Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh wabah virus corona atau yang dikenal dengan nama COVID-19. WHO mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Wuhan, Hubei, China pada tanggal 31 Desember 2019. Di Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Semenjak diumumkannya kasus pertama COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Hingga pada 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mengatasi pandemi COVID-19 tersebut. Penerapan kebijakan PSBB memberikan dampak pada bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan sosial budaya. Beberapa kegiatan harus dibatasi pelaksanaannya. Adanya kebijakan PSBB ini membuat aktivitas masyarakat di luar rumah terbatas, sehingga membuat beberapa sektor ekonomi sepi pengunjung, misalnya pusat perbelanjaan dan tempat wisata, yang akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan perusahaan. Pasar saham sebagai bagian penting dari perekonomian juga ikut terancam dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Terus bertambahnya kasus positif COVID-19 dan kasus kematian yang meningkat membentuk sentimen investor terhadap pandemi COVID-19. Selain itu, liputan media mengenai COVID-19 juga mempengaruhi tindakan investor, di mana semakin tinggi jumlah artikel yang berkaitan dengan peristiwa yang tak terduga, semakin besar jumlah penarikan saham. Menurut Siswantoro, gejolak harga saham dan peluang saham yang diperdagangkan merupakan faktor penting yang menentukan keberlangsungan usaha perusahaan. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menjadikan gerak ekonomi menjadi lesu yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan investor akan lebih selektif dalam memilih perusahaan sebagai tempat berinvestasi, yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah lembar saham perusahaan yang diperdagangkan. Perkembangan harga saham di pasar modal merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui tingkah laku pasar, yaitu para investor dalam melakukan investasi di pasar modal. Investor mengumpulkan informasi yang tersedia di publik maupun informasi pribadi sebagai pedoman dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Suatu pengumuman di pasar modal yang memiliki kandungan informasi akan memperoleh reaksi dari pasar pada saat pengumuman tersebut diterima. Reaksi pasar akan ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Adanya pengumuman kebijakan PSBB di Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19 diharapkan memperoleh reaksi dari pasar. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan harga saham sebelum dan sesudah diumumkannya kebijakan PSBB di Indonesia? Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan yang signifikan volume transaksi saham sebelum dan sesudah diumumkannya kebijakan PSBB di Indonesia? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sesudah diumumkannya kebijakan PSBB di Indonesia, dan yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan volume transaksi saham sebelum dan sesudah diumumkannya kebijakan PSBB di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan untuk menambah pemahaman mengenai pasar modal, khususnya dalam bidang harga saham dan volume transaksi saham sebelum dan sesudah adanya suatu pengumuman. Yang kedua, bagi investor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu investor dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang serupa. Kajian teori. Yang pertama ada teori sinyal atau signaling teori. Teori sinyal dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973 dalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling, yang kemudian
kemudian dikembangkan kembali di tahun 2002. Spence mengatakan bahwa dengan membagikan suatu isyarat atau sinyal, manajemen akan berusaha memberikan informasi yang berguna bagi investor. Setelah manajemen memberikan isyarat atau sinyal, kemudian investor akan menerima sinyal tersebut yang nantinya digunakan investor sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Teori ini juga dikembangkan kembali oleh Ross pada tahun 1977, yang memaparkan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang memiliki informasi yang lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada investor. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan tahunan dan catatan-catatan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Informasi yang diumumkan tersebut dapat mempengaruhi harga saham. Ketika informasi tersebut diumumkan, investor akan menganalisis informasi tersebut sebagai good news atau bad news. Jika investor menginterpretasikan informasi tersebut sebagai good news, maka akan berdampak positif, yaitu dapat meningkatkan harga saham. Tetapi, jika investor menginterpretasikan informasi tersebut sebagai bad news, maka akan berdampak pada penurunan harga saham. Selanjutnya, pasar modal. Pasar modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Darmaji dan Farudin, pasar modal merupakan pasar bagi berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperdagangkan dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Pasar modal memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian dan berfungsi sebagai lembaga perantara yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menginvestasikan dananya. Oleh pasar modal, dana yang diperoleh perusahaan dari investor akan dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan usaha atau memperbaiki kondisi keuangan perusahaan sehingga kegiatan usaha perusahaan dapat berjalan dengan baik. Saham. Menurut Bursa Efek Indonesia, saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan memiliki saham, secara otomatis pihak tersebut memiliki klaim atas kepemilikan perusahaan, pendapatan perusahaan, dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling terkenal. Saham terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Kedua saham tersebut memiliki perbedaan pada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemegang saham. Manfaat ekonomis yang didapatkan dari investasi dalam saham adalah pembagian keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain. Sedangkan manfaat non-ekonomisnya adalah memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham yang akan menentukan arah kebijakan perusahaan. Selain memperoleh keuntungan, investasi dalam saham juga mempunyai risiko, yang antara lain capital loss dan risiko likuidasi. Harga saham. Menurut Indarti dan Purba, harga saham merupakan harga pasar saham yang terjadi di Bursa Efek. Harga ini merupakan harga pada pasar real, karena harga saham pada saat pasar sedang berlangsung. Namun, jika pasar sudah tutup, maka harga pasar adalah harga saham terakhir kali diperdagangkan, atau disebut dengan harga penutupan. Menurut Takarini dan Hendarini, harga saham yang dimiliki perusahaan merupakan salah satu indikator dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Perusahaan dengan harga saham yang tinggi dapat dipastikan memiliki keberlanjutan usaha yang baik. Harga saham di pasar modal selalu mengalami perubahan, sehingga para investor atau calon investor harus jeli terhadap saham yang akan dibelinya. Informasi tentang harga saham sangat berharga dan dibutuhkan oleh investor sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sangat berhubungan dengan sinyal yang diterima oleh investor. Jika manajer dapat memberikan sinyal yang baik kepada publik, maka publik juga akan merespon secara positif. Selanjutnya ada volume transaksi saham. Volume transaksi saham menurut Indarti dan Purba merupakan jumlah lembar saham yang berhasil diperdagangkan pada saat itu. Volume transaksi saham dan harga saham merupakan dua hal yang saling berhubungan. Menurut Sumiana, salah satu yang menggerakkan harga saham adalah volume transaksi saham. Semakin meningkat volume transaksi saham, semakin besar pengaruhnya terhadap fluktuasi harga saham di bursa. Dan meningkatnya volume transaksi saham menunjukkan semakin diminatinya saham tersebut, sehingga akan berpengaruh terhadap naiknya harga atau return saham. Kegiatan perdagangan dalam volume yang tinggi di bursa saham menandakan pasar yang semakin baik. Informasi mengenai volume transaksi saham merupakan informasi yang penting bagi investor, karena sebelum melakukan investasi saham, investor akan melihat seberapa likuiditas suatu efek. Studi peristiwa atau event study. Studi peristiwa ditemukan oleh Bell dan Brown tahun 1968 karena studi peristiwa dapat digunakan untuk memperoleh pengaruh dari semua jenis peristiwa
terhadap arah dan besaran perubahan harga saham. Menurut McKinsey, given study merupakan salah satu metodologi penelitian yang menggunakan data pasar keuangan untuk mengukur dampak dari suatu kejadian yang spesifik terhadap nilai perusahaan, biasanya tercermin dari harga saham dan volume transaksinya. Studi peristiwa dapat dipergunakan untuk melakukan pengujian suatu reaksi pasar akibat suatu pengumuman. Apabila pengumuman tersebut mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada saat pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar akan ditunjukkan oleh perubahan harga sekuritas. Pandemi COVID-19 dan PSBB. WHO mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Wuhan, China pada tanggal 31 Desember 2019. Penyebaran virus yang cepat dan meningkatnya jumlah kasus yang dikonfirmasi memicu reaksi cepat dari pemerintah China. Pada tanggal 23 Januari 2020, pemerintah China mengambil kebijakan lockdown kota Wuhan yang kemudian terbukti menjadi kebijakan yang sangat efektif oleh pemerintah China. 1 minggu kemudian, WHO menyatakan wabah di China sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Di Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bahwa virus corona telah menyebar di Indonesia dan pandemik virus corona telah melanda Indonesia. Pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dalam hukum di Indonesia, PSBB mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kekarantinaan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam ketentuan umum, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB memiliki prinsip yang hampir sama dengan physical distancing, yakni adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pratama tahun 2014 yang berjudul Analisis Perbedaan Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Dividen pada Perusahaan Manufaktur, yang menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap harga saham dan volume perdagangan saham pada 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah pengumuman dividen. Lalu ada penelitian oleh Anissa tahun 2017 yang berjudul Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Pemilu Presiden Indonesia tahun 2014 pada Jakarta Islamic Index, di mana hasil penelitian tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return dan trading volume activity 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah peristiwa pemilu. Lalu ada penelitian oleh Sasmito tahun 2018 yang menemukan bahwa terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pengumuman right issue pada perusahaan yang terdaftar ISI, di mana harga saham menurun setelah pengumuman right issue. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Siswantoro dan Kumasari yang secara serentak mengatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan harga saham dan total saham yang diperdagangkan sebelum dan sesudah diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan tinjauan literatur dan penelitian terdahulu, maka berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini, di mana pengumuman kebijakan PSBB di Indonesia pada tanggal 31 Maret 2020 menjadi peristiwa yang akan diukur kandungan informasinya, apakah memperoleh reaksi dari pasar. Dan reaksi dari pasar akan ditunjukkan dari harga saham dan volume transaksi saham, baik sebelum maupun sesudah diumumkannya kebijakan PSBB di Indonesia. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Ada 2 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, terdapat perbedaan harga saham yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan PSBB di Indonesia. Dan yang kedua, terdapat perbedaan volume transaksi saham yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan PSBB di Indonesia. Metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode studi peristiwa. Peristiwa dalam penelitian ini adalah pengumuman kebijakan PSBB di Indonesia, yaitu pada tanggal 31 Maret 2020 yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap perbedaan harga saham dan volume transaksi saham pada perusahaan retail serta perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini dimulai saat kasus pertama COVID-19 di Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020,
hingga 30 Maret 2020 sebelum pengumuman kebijakan PSBB oleh Presiden Indonesia. Dan setelah pengumuman kebijakan PSBB, yaitu pada tanggal 1 April 2020 hingga 29 April 2020, yang terdiri dari 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah diumumkannya kebijakan PSBB di Indonesia. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan sampel yang dipilih adalah perusahaan retail dan perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Dan dengan menggunakan metode purposive sampling, didapatkan sebanyak 42 perusahaan sebagai sampel. Sumber data dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id, dan website Yahoo Finance, serta website Saham Oke. Dan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan harga saham dan volume transaksi saham sebagai variabel penelitian. Informasi mengenai harga saham dan volume transaksi saham diperoleh melalui website Yahoo Finance. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan 3 analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Dan yang ketiga, uji hipotesis menggunakan PERT sample t-test. Gambaran objek penelitian. Dengan menggunakan metode purposive sampling, didapatkan jumlah sampel yang memenuhi kriteria terdiri dari 23 perusahaan retail dikali dengan 40 hari pengamatan, sehingga didapatkan 920 sampel, dan 19 perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata dikali dengan 40 hari pengamatan, sehingga total didapatkan 760 sampel. Selanjutnya, analisis statistik deskriptif. Dengan menggunakan SPS 25 didapatkan hasil bahwa rata-rata harga saham minimum perusahaan retail sesudah diumumkannya kebijakan PSBB lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pengumuman PSBB. Begitu juga dengan rata-rata harga saham maksimum perusahaan retail sesudah diumumkannya kebijakan PSBB lebih rendah dibandingkan dengan sebelum pengumuman PSBB. Sehingga rata-rata harga saham perusahaan retail menurun sesudah diumumkannya kebijakan PSBB. Untuk volume transaksi saham, di mana rata-rata volume transaksi saham minimum perusahaan retail yang lebih tinggi sesudah diumumkannya kebijakan PSBB. Begitu juga dengan rata-rata volume transaksi maksimum perusahaan retail yang lebih tinggi sesudah diumumkannya kebijakan PSBB. Sehingga rata-rata volume transaksi saham perusahaan retail sudah diumumkannya kebijakan PSBB meningkat. Untuk perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata didapatkan hasil bahwa rata-rata harga saham minimum sebelum pengumuman PSBB lebih tinggi dibandingkan dengan sesudah pengumuman PSBB. Begitu juga dengan rata-rata harga saham maksimum sebelum pengumuman PSBB lebih tinggi dibandingkan dengan sesudah pengumuman PSBB. Sehingga rata-rata harga saham perusahaan sektor hotel, restoran, dan pariwisata menurun setelah diumumkannya kebijakan PSBB. Untuk volume transaksi, di mana rata-rata volume transaksi minimum sebelum pengumuman PSBB lebih rendah dibandingkan dengan sesudah pengumuman PSBB. Dan rata-rata volume transaksi maksimum sebelum pengumuman PSBB lebih tinggi dibandingkan dengan sesudah pengumuman PSBB. Sehingga rata-rata volume transaksi saham perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata menurun sesudah diumumkannya kebijakan PSBB. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah one sample Kolmogorov-Smirnov test, di mana dasar pengambilan keputusannya apabila nilai signifikansi besar daripada 0,05, maka data terdistribusi normal. Untuk variabel harga saham pada perusahaan retail, nilai signifikansi harga saham sebelum maupun sesudah pengumuman PSBB didapatkan 0,2. Begitu juga dengan perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata, nilai signifikansi harga saham sebelum dan sesudah pengumuman PSBB didapatkan 0,2. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Untuk variabel volume transaksi saham didapatkan hasil pada perusahaan retail, nilai signifikansi volume transaksi saham sebelum pengumuman PSBB 0,2 dan sesudah pengumuman PSBB didapatkan nilai signifikansi 0,099. Untuk perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata didapatkan nilai signifikansi volume transaksi saham sebelum pengumuman PSBB 0,078 dan sesudah pengumuman PSBB 0,082. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Selanjutnya, uji hipotesis.
Untuk variabel harga saham, pada perusahaan retail maupun perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Untuk variabel volume transaksi saham, pada perusahaan retail didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,029. Nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Dan pada perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,081. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari harga saham sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan PSBB di Indonesia pada perusahaan retail dan perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata. Hasil ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dibandingkan 0,05, sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengumuman kebijakan PSBB mengandung informasi yang mempengaruhi investor untuk merespon pengumuman secara cepat. Informasi yang diterima investor diinterpretasikan sebagai sinyal negatif yang ditunjukkan oleh perubahan harga saham yang mengarah kepada penurunan harga saham. Penurunan harga saham ini disebabkan karena adanya kebijakan PSBB yang membatasi masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah, sehingga membuat beberapa sektor ekonomi sepi pengunjung seperti pada pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Regulasi pemerintah daerah yang menetapkan bahwa pusat perbelanjaan maupun tempat wisata harus ditutup di beberapa daerah juga turut menjadi faktor pendorong pendapatan dan kinerja pusat perbelanjaan maupun tempat wisata ikut menurun. Kondisi ini turut mendorong rasa pesimis investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan retail maupun perusahaan subsektor hotel, restoran, pariwisata. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurmasari, Dewi Danmasito, dan Siswantoro. Selanjutnya, terdapat perbedaan yang signifikan dari volume transaksi saham sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan PSBB di Indonesia pada perusahaan retail. Hasil ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,029 yang lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pengumuman kebijakan PSBB memiliki kandungan informasi yang membuat pasar bereaksi. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan volume transaksi saham yang mengarah kepada peningkatan volume transaksi saham. Peningkatan volume transaksi saham ini dapat disebabkan oleh sentimen investor yang khawatir pemerintah tidak mampu menangani pandemi COVID-19 dengan baik, sehingga investor bereaksi dengan menjual sahamnya. Pemberlakuan kebijakan PSBB ini memaksa sebagian masyarakat untuk tetap di rumah demi memutus penyebaran virus. Kondisi ini tentunya menyebabkan pendapatan perusahaan retail menjadi menurun. Penurunan pendapatan ini bahkan menyebabkan beberapa karyawan mengalami PHK. Bagi investor, tentu saja hal ini akan merugikan, karena investor berpeluang besar tidak mendapatkan dividen. Hal ini membuat investor untuk memilih untuk menjual sahamnya, karena takut akan mengalami kerugian, sehingga mendorong volume transaksi saham yang diperdagangkan menjadi meningkat. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurmasari dan Sasmito. Berbeda dengan perusahaan subsektor hotel, restoran, pariwisata, bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari volume transaksi saham sebelum dan sesudah diumumkannya kebijakan PSBB di Indonesia. Hasil ini ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar 0,081 yang besar daripada 0,05, sehingga hipotesis kedua ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Siswantoro dan Nurmasari. Tidak terdapat perbedaan volume transaksi saham yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman kebijakan PSBB dapat disebabkan karena isu-isu global seperti pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai negara sudah mampu mempengaruhi investor. Sehingga sebelum diumumkannya kebijakan PSBB, investor sudah mulai mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Akibatnya, saat kebijakan PSBB diumumkan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada volume transaksi saham pada perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata. Selain itu, keberhasilan dari kebijakan lockdown yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah Cina membuat investor berharap kebijakan PSBB juga berhasil di Indonesia. Sehingga investor masih menunggu dan melihat implementasi jangka panjang dari kebijakan ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Pratama yang menemukan tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham pada 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah pengumuman dividen. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan dari harga saham 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah pengumuman kebijakan PSBB di Indonesia pada perusahaan retail dan perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata. Yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan dari volume transaksi saham 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah
pengumuman kebijakan PSBB di Indonesia pada perusahaan retail. Dan yang ketiga, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari volume transaksi saham 20 hari sebelum dan 20 hari sesudah pengumuman kebijakan PSBB di Indonesia pada perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya sampel yang digunakan dalam penelitian hanya perusahaan retail dan perusahaan subsektor hotel, restoran, dan pariwisata, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk menggambarkan kondisi pasar modal secara keseluruhan. Yang kedua, variabel yang digunakan dalam penelitian hanya harga saham dan volume transaksi saham. Dari keterbatasan tersebut, maka peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya memilih sektor ataupun subsektor yang berbeda. Yang kedua, disarankan untuk menggunakan variabel lainnya seperti abnormal return, bid-ask spread, dan variabel lainnya. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.